Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya, Ibu Anastasia Putri. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dalam materi bab eksklusi sosial, yaitu tentang pandangan ahli mengenai eksklusi sosial. Sehingga dengan begitu diharapkan kalian dapat memahami juga menjelaskan eksklusi sosial ini menurut pandangan para ahli. Oke, mari kita bahas lebih lanjut mengenai pandangan para ahli tentang eksklusi sosial ini. Ada beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang eksklusi sosial ini. Yang pertama ada Karl Marx. Jadi menurut Karl Marx, kemiskinan dan underclass merupakan penyebab dari eksklusi sosial akibat adanya proses produksi dalam sistem kapitalis. Seperti yang telah kita ketahui bahwa dampak dari sistem demokrasi kapitalis ini adalah munculnya dua kelompok besar atau dua kelas sosial, yaitu kelas pengusaha dan kelas buruh, di mana kelas pengusaha ini merupakan mereka yang memiliki modal dan menguasai faktor-faktor produksi. Sedangkan kelas buruh adalah mereka yang tidak memiliki modal dan tidak menguasai faktor-faktor produksi. Akibatnya, kelas sosial buruh inilah yang kemudian terjerat dalam kemiskinan yang mereka alami. Kelompok yang tidak bisa lepas dari kemiskinan ini disebut Karl Marx sebagai lumpenproletariat atau singkatnya sebagai kaum proletar. Yang kedua adalah Anthony Giddens. Jadi Giddens ini menyoroti eksklusi sosial yang terjadi di Inggris. Inti pemikiran Giddens adalah struktur sosial yang tidak adil akan menyebabkan eksklusi sosial. Nah, eksklusi sosial ini mengacu pada cara-cara di mana individu dapat terputus dari keterlibatan penuh dalam masyarakat yang lebih luas. Misalnya orang-orang yang tinggal di permukiman kumuh, sekolah yang apa adanya atau jauh dari fasilitas mewah dan mewadai, dan sedikit sekali mendapat kesempatan kerja. Akibatnya mereka ini mengalami penolakan untuk memperbaiki kehidupan mereka di masyarakat. Di sini Giddens memberikan satu penggambaran bahwa ada kelompok-kelompok di dalam masyarakat yang tidak mendapat akses kesejahteraan sosial. Yang tidak mendapat akses kesejahteraan sosial inilah yang kemudian mengalami kondisi eksklusi sosial. Nah, kelompok-kelompok masyarakat ini misalnya adalah masyarakat yang tinggal di daerah pemukiman kumuh, kemudian sekolah yang jauh dari fasilitas mewah, mereka yang sedikit mendapat kesempatan kerja. Ini yang akhirnya disebut Giddens sebagai struktur sosial yang tidak adil akan menyebabkan eksklusi sosial. Karena mereka yang tidak mendapat kesejahteraan sosial ini adalah mereka yang akan mengalami kondisi eksklusi sosial. Di sini Giddens juga membedakan dua macam pasar tenaga kerja. Yang pertama adalah primer, yaitu mereka yang memiliki kepastian kerja dan mendapat pendapatan tinggi. Sedangkan yang kedua adalah sekunder, yaitu mereka yang tidak memiliki kepastian kerja dan pendapatannya rendah. Yang ketiga ada Murray. Jadi Murray ini juga mengkaji eksklusi sosial di Inggris. Nah, menurutnya kebijakan pemerintah pada saat itu tentang kesejahteraan sosial ini disalahgunakan, terutama oleh warga kulit hitam yang menyebabkan membesarnya peluang orang miskin untuk tetap menjadi miskin bahkan dapat menjadi underclass. Nah, ketika mereka masuk dalam kategori underclass, maka mereka juga sering menampilkan perilaku yang menyimpang, hilangnya semangat kerja, sehingga proses eksklusi sosial menurut Murray ini dapat menjauhkan mereka dari partisipasi kehidupan sosial, khususnya dalam bidang ekonomi. Yang keempat ada Gali. Jadi Gali ini pandangannya bersifat kritik. Gali menolak pandangan Giddens dan Murray tentang dampak struktur sosial, terdapat eksklusi sosial dan underclass, dan mengatakan sebaliknya. Menurut Gali, pembagian pasar primer dan sekunder yang dikemukakan Giddens ini tidak relevan. Karena menurut Gali ada kenyataan yang menunjukkan bahwa mereka yang berpendapatan rendah juga memiliki kepastian kerja. Sedangkan menurut Giddens, kelompok kerja sekunder yaitu mereka tidak memiliki kepastian kerja dan mendapat pendapatan yang rendah. Kemudian Gali juga mengkritik Murray bahwa ada kenyataan di mana orang berkulit hitam di Amerika ini sama sekali tidak
mendapat atau terkenal dari proses eksklusi sosial. Selanjutnya yang kelima ada runcimen. Jadi runcimen ini menghubungkan eksklusi sosial dengan sistem stratifikasi sosial berdasarkan ekonomi. Nah, di sini runcimen membagi masyarakat Inggris menjadi 4 kelompok. Yang pertama ada upper class yang ditandai dengan kepemilikan alat produksi dan kelompok yang memiliki pendapatan tinggi. Populasinya sebesar 0,1 hingga 0,2% di Inggris. Yang kedua adalah middle class. Jadi middle class ini kemudian dibagi lagi menjadi 3 kelompok, yaitu upper middle class, merupakan pemilik properti dan populasinya kurang dari 10%. Kemudian ada middle class, yaitu kedudukannya sebagai manajer dan jumlah populasinya sebesar 20%. Kemudian ada lower middle class, yaitu kelompok pegawai negeri yang jumlahnya 20% dari populasi di Inggris pada waktu itu. Kemudian yang ketiga ada working class yang jumlahnya 30% dari populasi yang terdiri dari 2 kelompok kelas, yaitu buruh terampil dan tidak terampil. Kemudian yang terakhir ada underclass atau kelas bawah. Di sini adalah mereka atau kelompok yang tidak bisa berpartisipasi dalam pasar kerja. Mereka ini seperti pengangguran, anak putus sekolah, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah Aslan dan Vloten. Jadi menurut Aslan dan Vloten, konsep eksklusi sosial ini tidak lebih ambigu daripada konsep kemiskinan. Artinya di sini eksklusi sosial itu 11-12 atau hampir sama dengan kemiskinan. Karena apa yang menjadi ciri khas dari eksklusi sosial sama dengan yang menjadi ciri khas dari kemiskinan. Seperti ketidakmampuan, terpinggir, tersingkir, dan contohnya ada anak putus sekolah, pengangguran, dan lain sebagainya. Dari pandangan ahli tentang eksklusi sosial ini terdapat gambaran tentang kehidupan sosial, ekonomi, dan politik dari masyarakat Amerika dan Inggris. Yang pertama dalam bidang sosial adalah masyarakat yang hak-haknya diabaikan sehingga sulit memenuhi kebutuhan ekonomi. Nah, di sini masyarakat miskin yang seharusnya lebih diperhatikan, mendapat bantuan atau jaminan sosial, namun itu semua sering diabaikan. Kemudian yang kedua adalah bidang ekonomi, itu adanya sistem yang secara langsung atau tidak langsung menghalangi kelompok sosial tertentu dalam masyarakat untuk mobilitas sehingga mereka terperosok ke lapisan paling bawah, yaitu kelompok masyarakat miskin. Nah, di sini mobilitas ini berarti menunjukkan adanya perpindahan ke arah atau kondisi yang lebih baik daripada kondisi yang sebelumnya. Namun, di sini masyarakat sulit untuk melakukan mobilitas tersebut karena tadi ada dihalangi. Kemudian yang ketiga adalah bidang politik, yaitu terdapat diskriminasi ras dan etnis sehingga mereka terkucilkan dari peluang untuk berkembang. Itulah pembahasan kita mengenai pandangan para ahli tentang eksklusi sosial ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami, bisa kalian cermati. Ketika ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan bertanya di grup kelas dan kita akan membahas bersama dengan teman-teman yang lain. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.